Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, anu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan syukur kita, puji atusal syukur mahkagunan Allah semata. Mutos masihan kaurahan sadayana nyata masihan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat Allah terus diberikan kaurahan sadayana. Ayo urang lebih tingkatkan urang rasa syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sholawat salam tetap ringkap baginda kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam kapal kedua rodana, salam kapal sahabatna, salam kapal tabi'in dan tabi'atna adu simal mangga rasululikeun ka urang sadayana sing dikenyikeun syafaat yaumal kiamat akhir nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, yang hayu urang sesarengan mempertingkatkan lebih mempertinggikan keimanan kita, kualitas iman dan takwa. Karena manusia ditumpuk dengan godaan dan cobaan apabila kita sering mau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah akan bisa mengatasi tentang segala hal ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang paling dahsyat yang dialami yaitu hamba-hamba Allah, yaitu adalah inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatul ummatin alma. Umatku godaan karena harta. Harta itu yang bisa menjatuhkan kita ke lebak jurang neraka jahanam apabila kitanya tidak misalkan dibantu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia anu Allah di dunia ini tidak luput tidak ujian dina syaitan itu terlepas menguji manusia supaya aya kamu balana di neraka jahanam. Syaitan itu tidak melihat pangkat, tidak melihat jabatan, tidak melihat pangkat titel. Kalau sudah mendekati atau sudah dimasuki syaitan,
Nah, syaitan bisa mengadu dombakan antara manusia dengan manusia yang muslim atau non-muslim. Contoh tentang masalah dunia, kadang orang lemah iman sok timbul seudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seudon? Kadang-kadang manusia diuji ku Allah tentang dunia, yaitu kenapa karena sok seudon diceng. Kenapa orang yang tidak pernah sholat tapi ia sehatkannya, kenapa orang yang tak pernah sedekah tapi rezekinya dimurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang yang belum pernah sungguh sujud ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dia panjangkan umur, disebut bersimpuh sujud ke hadapan Allah tapi mereka dipanjangkan umurkan. Sebenarnya itu bukan nikmat yang sesungguhnya. Apa itu ceng? Kata ceng, bukan nikmat yang sesungguhnya, itu adalah yang disebut istijab. Istijab itu apa ceng? Ajab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sanastadriyuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istijab. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di surat Al-A'raf ayat 182 sampai ke 183. Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang inginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istijab, jebakan-jebakan berupa nikmat yang diselenggarakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, ada senantiasa iman dan takwa kepada Allah. Mari kita senantiasa untuk bisa menjaga supaya kita tidak terbisi bangsa-bangsa syaitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaba'u syahwat," dan mereka lebih mementingkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dia lebih mementingkan dirinya untuk hawa nafsunya. Fasaufa ya'lamuna goyan, maka mereka kelak akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya. Hadirin rahimahullah, senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita untuk bisa membenahi diri supaya kita tidak gampang dimasuki syaitan yang akan menghancurkan kita. Karena di dunia ini bukan yang akan didapatkan kenikmatan, tapi dunia ini adalah sebagai persinggahan. Dunia adalah sebagai penginapan untuk menunggu hari akhirat. Hari akhirat itu tidak ada satupun manusia yang mengetahui, adalah hanya Allah yang mengetahui, yaitu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ayat pertama di dalam suratul Al-Baqarah, hanya Allah lah yang mengetahui segala urusan-urusan di dunia. Hadirin rahimahullah, senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah kita untuk melangkahkan untuk mencari ridho Allah, karena fenomena sudah diperlihatkan Allah. Zaman sekarang ini sudah macam-macam cara yang
gampang mencari kesenangan syaitan, maka untuk menghindari bisikan-bisikan syaitan itu, mari kita pertingkatkan as-salatu ala waqtiha. Adalah amalan yang paling disenangi Allah adalah sholat. Jangan anggap remeh sholat itu. Sholat itu akan bisa menyelamatkan kita waktu kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahumullah, senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita benar-benar meyakini bahkan kita ini tidak akan abadi selamanya, pasti kita akan selalu sadar diri kepada Allah. Mau dibawa kemana kita ini, hidup kita ini tidak akan ada 1000 tahun hidup di dunia. Tidak ada yang kekal dan abadi, karena memang benar di Al-Quran sudah diberikan tanda-tanda kematian. Kematian seperti petunjuk Al-Quran. Iji karena umur mulai mauti. 2 tentang pendengaran dan penglihatan mulai mendengar. 3 sakit parah. 4 tentang masalah tentang kelemahan kita kembali kepada hari tua. Itu sebagai tanda, tapi itu masih banyak penjelasan dari Al-Quran, karena kematian tidak memerlukan syarat. Kematian tidak memerlukan syarat jabatan, tidak memerlukan syarat kekayaan, tidak memerlukan syarat harus muda, harus tua, harus sakit, tidak seperti itu. Syarat itu kematian. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang meninggal seperti tidak sakit dulu, itu kan disebut tidak ada syarat. Orang bayi atau baru lahir, kenapa dia bisa meninggal dunia? Dia tidak sakit. Orang yang berjalan dia meninggal dunia langsung di perjalanan, itu tidak sakit. Mana disebut persyaratan kematian? Maka tadi al-lam dari kita tahu, yaitu adalah Allah yang mengetahui dari kita petunjuk untuk bisa menyelamatkan kita dari sakaratul maut. Hadirin rahimahullah, senantiasa beriman dan takwa kepada Allah. Mari kita pelan-pelan untuk sama-sama belajar. Ulang saat belajar bukan untuk mengajar, tapi ulang belajar sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mau bersama-sama belajar, insya Allah akan ketahuan kita ke jalan yang benar. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada bapak-bapak menghadir di majelis pengajian ini. Mumpung kita masih dikasih waktu, mumpung kita dikasih umur, karena dunia ini makin sempit. Kenapa disebutkan makin sempit? Coba renungi ayatnya. Para bapak-bapak, imam makin banyak, manusia makin numpuk, kematian makin dituntut, gempa makin terus-terusan diberikan ke Allah untuk supaya sadar diri. Syaitan selalu berkumandang dalam dunia untuk tidak memandang, mau pembunuhan, misalkan membunuh orang tua. Nah, itulah adalah disebut Dajjal yang memasuki organ tubuh manusia, bisikan-bisikan syaitan. Hadirin rahimahumullah, senantiasa iman yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri, nikmati apa yang Allah titipkan umur ini untuk mengabdikan diri kepada Allah, supaya kita punya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungsa itu simpulino biasa kalungikeun nya pamintan mobil ayat kasianan kalebihan ayat karma kontennya mudah-mudahan sadari sing ayat yang bermanfaat faedahna saya barokahna barakallahu wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullah wa lakum wa li muslimin wal muslimat
Allah innahu huwal ghafurur